Di zaman dahulu kala, terdapat suatu kerajaan besar yang terbentang dari Cina hingga Mediterania. Kerajaan itu bernama Kerajaan Persia. Kerajaan Persia dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Sarman. Dia memerintah Persia bersama adiknya yang bernama Nizam. Raja Sarman dikaruniai dua orang anak laki-laki, namun menurut para dewa, dengan adanya dua anak saja itu belum lengkap. Kemudian, suatu hari, sang raja melihat seorang anak yatim di pinggiran kota saat sedang jalan-jalan sore. Sang raja begitu terkesan melihat keberanian dari anak tersebut melawan para tentara yang memukuli adiknya karena kesalahan sepele. Anak itu berlari dan melompat-lompat melewati bangunan dengan lincahnya. Tetapi sayangnya anak itu akhirnya tertangkap. Dan saat tangan anak itu akan dipotong, sang raja langsung menghentikannya dan menanyakan nama anak kecil itu. What is your name, boy? Dastan! And your parents? Boy! Sang raja pun memberi apel dan mengadopsi Dastan menjadi bagian dari keluarganya. 15 tahun kemudian, di perbatasan Persia, tepatnya di kota suci Alamut, sang putra mahkota raja yang bernama Pangeran Tus dan adiknya Pangeran Garsip berencana mengepung kota itu. Di saat sang putra mahkota pangeran ingin merencanakan penyerangan dan berdiskusi dengan kedua adiknya, dia terlihat bingung mencari adik bungsunya Dastan. Dastan ternyata sedang asik sparring bersama teman-teman jalanannya. Tiba-tiba datang seorang tentara yang mencarinya dan menyuruhnya menemui kedua kakaknya untuk rapat. Malam harinya, Dastan dan kedua kakaknya terlihat mengadakan rapat. Pangeran Tus dan Pangeran Garsip memiliki rencana untuk menyerang Alamut karena menurut mata-mata mereka, kota Alamut telah menyuplai senjata untuk musuh Persia. Tetapi Pangeran Dastan memiliki pendapat yang berbeda. Dia mengusulkan untuk menyerang kerajaan Koskan saja sesuai rencana awal. Dan setelah diberi penjelasan oleh kedua kakaknya ini, akhirnya Pangeran Dastan mau mengikuti arahan mereka untuk menyerang kota Alamut. Pangeran Dastan ingin maju di garis depan peperangan, membantu pasukan Persia. Tetapi kedua kakaknya malah menertawakannya, karena menurut mereka, Pangeran Dastan belum siap berada di garis depan peperangan. Di dalam kota Alamut, pemimpin kota itu bernama Putri Tamina. Ia diberitahu pengawalnya bahwa tentara Persia sudah bersiap menyerang di depan gerbang Alamut. Putri Tamina pun mengeceknya dan benar apa yang dikatakan oleh pengawalnya. Putri Tamina kemudian menyuruh pengawalnya untuk mengumpulkan para dewan, sedangkan ia sendiri akan berdoa di dalam kuil. Di tempat lain, Pangeran Dastan yang tidak memperdulikan arahan dari kedua kakaknya, ia mencoba menerobos masuk dan membukakan gerbang timur kota Alamut yang minim penjagaan bersama tentara jalanan. Pangeran Dastan pun berhasil menaiki tembok itu dan memberikan jalan bagi para anak buahnya. Dengan kepiawaiannya, Pangeran Dastan dapat mengalahkan mereka semua dan berhasil memberi sinyal untuk pasukan Persia bahwa gerbang timur sudah dijebol. Seluruh pasukan Persia pun berusaha untuk masuk melalui pintu yang sudah dijebol oleh Pangeran Dastan dan pasukannya. Namun, pasukan Alamut berusaha menyerbu pasukan Pangeran Dastan dan berusaha menutup gerbang pintu timur. Pangeran Dastan berinisiatif untuk menahan pasukan Alamut. Kemudian, ia berdiri di atas sebuah kayu dan melompat. Pangeran Dastan dengan cerdasnya menghancurkan sebuah ember besar yang berisi minyak dan membakarnya sehingga menutupi jalan masuk untuk pasukan Alamut. Singkat cerita, pasukan Persia pun berhasil menyerbu kota Alamut. Di tempat lain, Putri Tamina memasuki sebuah ruangan dan memberi pengawalnya sebuah benda yang ditutupi oleh kain. Above all else, it must be kept safe. Di luar istana, Pangeran Dastan dan tentaranya bertarung melawan pasukan Alamut. Pangeran Dastan sempat dikejar oleh pengawal Putri Tamina. Pangeran Dastan pun berduel dengan pengawal Putri Tamina itu. Pengawal Putri Tamina itu pun akhirnya bisa dikalahkan.
Dastan melihat sebuah benda yang ditutupi oleh kain yang terjatuh di sampingnya. Dastan pun mengambilnya yang ternyata itu adalah sebuah belati. Singkat cerita, pasukan Persia masuk ke ruangan putri dan Pangeran Tus akhirnya melihat kecantikan Putri Tamina secara langsung. Lalu, paman dari sang pangeran bernama Nijam mengatakan bahwa Alamut telah bersalah karena membuat senjata untuk musuh Persia. Putri Tamina kemudian menyangkalnya. Tetapi Pangeran Tus malah meminta Putri Tamina untuk menikah dengannya dengan alih-alih menyatukan kedua kerajaan dengan jalan damai. Lalu Putri Tamina menolaknya. Kemudian Putri Tamina melihat Pangeran Dastan yang ternyata telah mendapatkan belati yang diamanatkan kepada anak buahnya tadi. Putri Tamina yang melihatnya itu pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti kemauan Pangeran Tus. Prince Tuss, promise me the people of Alamut will be treated with mercy. Selesai berperang, Pangeran Tus mengagendakan perayaan kemenangan dengan Pangeran Dastan. Hingga datanglah Paman Nijam yang membawa surat dari Sang Raja Sarman yang telah selesai melakukan perjalanan spiritualnya dan akan mengunjungi kota Alamut. Sesampainya di kota Alamut, Raja Sarman langsung menemui Pangeran Tus. Di sini, Raja malah memarahi habis-habisan karena ulah Pangeran Tus yang telah menyerang Alamut. Pangeran Tus kemudian bersumpah akan menanggung akibat dari semua ulahnya tersebut dan berjanji akan membuktikan kalau penaklukan Alamut tidaklah sia-sia. Di lain waktu, Pangeran Tus menemui Pangeran Dastan yang sedang mabuk. Pangeran Tus memerintahkan Dastan untuk memberikan hadiah kepada sang ayah, Raja Sarman saat pesta penyambutan sore nanti. Dastan yang cuek mengaku lupa hadiahnya. Kemudian Pangeran Tus memberikan jubah suci rakyat Alamut, biar nanti sore bisa diberikan kepada raja sebagai hadiah. Dastan pun berterima kasih kepada kakaknya itu yang pengertian. Dastan kemudian bertanya kepada Pangeran Tus, apa yakin akan nikah lagi? Dan Pangeran Tus yang terpesona melihat kecantikan Putri Tamina itu pun merasa yakin. Pangeran Tus menyuruh Dastan mengawal Putri Tamina dan memperkenalkan kepada ayah mereka Raja Sarman. Sesaat kemudian, setelah Putri Tamina keluar dari sebuah ruangan, dia langsung dikawal oleh pasukan Pangeran Dastan. Dan lagi-lagi, Putri Tamina melirik ke belati yang dibawa Pangeran Dastan. Raja Sarman yang melihat kehadiran Pangeran Dastan langsung memberikan selamat atas keberhasilan menjebol pertahanan kota Alamut. Yang berarti Pangeran Dastan kini sudah siap memimpin pasukan Persia untuk berperang. Pangeran Dastan kemudian berkata bahwa ia memiliki hadiah untuk ayahnya itu, yaitu jubah suci dari Alamut. Dan Dastan meminta agar sang ayah merestui Putri Tamina menikah dengan Pangeran Tus. Tetapi, sang raja malah menjodohkan Pangeran Dastan dengan Putri Tamina. Di momen ini, tiba-tiba sang ayah berteriak kesakitan yang ternyata jubah yang dipakainya itu terdapat racun di dalamnya. Jubah itu membakar sang raja hingga mati. Pangeran Dastan yang melihat itu kaget karena ia tak tahu apa-apa. Pangeran Dastan kini menjadi kambing hitam dari pembunuhan ini. Pangeran Dastan kemudian kabur dan Putri Tamina ikut-ikutan juga kabur di belakangnya. Pangeran Dastan dengan panduan dari Putri Tamina berhasil keluar dari kota Alamut dengan selamat. Kini Pangeran Tus yang naik tahta pun berduka dan menulis sebuah surat kepada siapa saja yang bisa menangkap Pangeran Dastan akan mendapatkan imbalan emas yang sangat banyak. Pangeran Dastan dan Putri Tamina sekarang berada di sebuah tempat. Dastan sangat sedih sekali. Di sini ia berkata bahwa ia tidak membunuh sang raja karena jubah itu diberikan oleh kakaknya Pangeran Tus. Kemudian tiba-tiba Putri Tamina ingin mencium Pangeran Dastan, tetapi Pangeran Dastan menolaknya. Dan ternyata Putri Tamina berusaha mengambil belati dari pinggang Pangeran Dastan. Pangeran Dastan pun sadar dan akhirnya terjadilah pertarungan antara Dastan dan Tamina. Sampai-sampai Dastan tanpa sadar menekan tombol yang ada di belati itu dan terjadilah keajaiban. Dastan melihat dirinya seperti kembali ke beberapa saat yang lalu. Me, then kill me. But I have a better solution. I kill you! Dastan secara sadar kembali ke beberapa menit yang lalu saat Putri Tamina ingin mencium dirinya.
Pangeran Dastan kemudian ngomong bahwa ia menekan tombol belati itu. Akhirnya, Dastan mengetahui segala kekuatan dari belati ini. Dan Dastan akhirnya sadar bahwa tujuan penyerangan Alamut adalah bukan karena suplai senjata, namun karena belati ini. Agar Pangeran Tus bisa menjadi raja yang terkuat dan tahu strategi-strategi musuhnya. Di pagi harinya, Dastan berniat menuju kota Aprat tempat ayahnya dimakamkan dan berkata kepada pamannya bahwa Pangeran Tus telah menjebaknya. Tetapi di sini Putri Tamina mencoba mencegahnya karena hal itu sangat mustahil. Namun Dastan tetap dengan keputusannya. Di belakang mereka, pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Garsip sedang mencari mereka berdua. Dastan pun mencoba mengisi belati itu dengan pasir biasa, tetapi malah ditertawakan oleh Putri Tamina. Menurut Putri Tamina, pasir yang digunakan untuk memutarbalikkan waktu bukanlah pasir sembarangan. Dastan yang melirik kalung Tamina tahu bahwa itu pasir cadangannya. Singkat cerita, Dastan dan Tamina sampai di suatu tempat yang bernama Lembah Para Budak. Di sepanjang perjalanan, Dastan dan Tamina selalu berdebat hingga tiba-tiba Tamina pura-pura pingsan karena kehausan. Pangeran Dastan yang merasa khawatir pun menghampirinya, tetapi Tamina malah memukulnya hingga pingsan. Pangeran Dastan yang baru siuman dikelilingi oleh bandit yang mencoba untuk membunuhnya dan mengancam Dastan karena telah memasuki area mereka. Kemudian, berpindah di tempat Tamina, kini giliran Tamina yang dihadang oleh para bandit. Di saat itulah, salah satu bandit itu membuka tudungnya, yang ternyata itu adalah Pangeran Dastan. Dan ternyata Pangeran Dastan bekerja sama dengan para bandit tersebut. Pangeran Dastan mengarahkan para bandit untuk menangkap Putri Tamina. Dastan dan Tamina kini diajak ke tempat persembunyian para bandit. Di tempat persembunyian itu, Pangeran Dastan menarik Tamina lalu kemudian mengambil kalung pasir dan mengisikannya ke dalam belati. But your lies are so clever. Putri Tamina yang panik berkata bahwa belati itu tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah karena dewa akan murka jika belati sembarangan dipakai. Tetapi Pangeran Dastan menghiraukannya. Lalu Pangeran Dastan diajak nonton balapan burung unta dan mengobrol dengan pimpinan para bandit itu yang bernama Amar. Hingga akhirnya balapan burung unta pun dimulai. Tiba-tiba Putri Tamina dijadikan salah satu pelayan. Dan Dastan yang menontonnya pun tertawa dan meminta kepada Amar agar dirinya bisa pergi dari tempat itu. Amar pun menolaknya dan berkata kalau Dastan mirip membunuh sang raja Persia. Amar berniat menyerahkan Dastan dengan imbalan emas. Dastan pun berusaha kabur, tetapi berhasil dihentikan oleh salah satu anak buah Amar yang bernama Seso. Amar merebut belati Dastan dan melempar belati itu kepada anak buahnya untuk disimpan dan nanti akan dilebur untuk dijadikan perhiasan. Tamina yang melihatnya segera melepaskan burung-burung unta dan membuat kekacauan. Dastan memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dan merebut kembali belatinya. Mereka berusaha menghindari kejaran para bandit. Hingga akhirnya ia berhasil menutup pintu keluar dan melanjutkan perjalanan menuju Aprat. Di Aprat, Dastan melihat banyak pasukan Persia yang menjaga makam ayahnya. Mereka pun menyamar sebagai pelayan sebuah kerajaan Hindu untuk memasuki kota Aprat. Singkat cerita, keranda ayahnya pun datang dan Pangeran Dastan tidak melihat kehadiran Pangeran Tus di sana. Pangeran Dastan kemudian menyimpulkan bahwa Tus sedang ada di Alamut. Lalu Pangeran Dastan mencoba masuk ke keranda ayahnya dan memberikan surat kepada pamannya Nijam untuk menemuinya di suatu tempat. Dastan dan pamannya Nijam pun akhirnya bertemu di suatu tempat. Di sini Dastan memberitahu fakta yang sebenarnya mengapa Pangeran Tus memerintahkan untuk menyerang Alamut. Karena Pangeran Tus mengincar kekuatan dari belati yang mampu memutarbalikkan waktu. Tetapi pamannya ini tidak percaya hingga Pangeran Dastan berusaha menunjukkan belati miliknya itu. Namun ternyata belati itu telah ditukar oleh Tamina dengan alat pembuka kacang yang aslinya dibawa kabur Tamina. Pangeran Dastan yang lalu tak sengaja melihat tangan pamannya ini terbakar seperti luka bakar yang dialami sang Raja Sarman. Pangeran Dastan merasa ragu dan curiga kepada paman Nijam. Tiba-tiba pasukan Persia mengepung tempat itu dan menyerang Dastan.